Belajar adalah proses bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita, apalagi belajar memang diwajibkan. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena tidak ada manusia yang dilahirkan langsung berilmu. Semuanya harus belajar. Seperti jalan harus belajar, berdiri harus belajar, bicara pun harus belajar. Sebenarnya, cara manusia belajar tidak terlalu berbeda dengan cara hewan belajar. Hanya saja karena manusia memiliki kapasitas otak yang sangat maju, maka manusia lebih menyandarkan kemampuan belajar secara insting, yaitu belajar menggunakan nalar. Oleh karena itu, mengapa semua masyarakat harus selalu belajar? Pertanyaan selanjutnya yaitu pada bagian C. Strategi efektif untuk mempraktekkan dan budayakan learning society di lingkungan tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang sudah Anda lakukan dan akan Anda lakukan untuk dapat mempraktekkan dan budayakan learning society di lingkungan tempat tinggal? Hal yang harus dilakukan antara lain melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan mencari tahu profil belajar masyarakat di lingkungan tempat tinggal yang sesuai. Bagaimana bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pada bagian D. Bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural? Apa manfaatnya dan apa pula dampak negatif bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia? Pendidikan multikultural diselenggarakan dalam upaya mengembangkan kemampuan siswa dalam memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dan budaya yang memiliki dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, etnis. Penerapan pendidikan multikultural antara lain menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan. Yang pertama. Yang kedua, masing-masing siswa menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antara siswa di sekolah. Sebenarnya sudah tidak banyak institusi yang menerapkan pendidikan multikultural. Perguruan tinggi, akademi militer, dan akademi kepolisian adalah sebagai contohnya. Di sana peserta didik dari berbagai latar belakang dan wilayah seluruh Indonesia menerima akses pendidikan yang sama di satu tempat. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap pengaruh agama dan budaya yang berbeda. Manfaat pendidikan multikultural sendiri, peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keragaman di lingkungan sekitar. Peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial maupun etnosentrisme. Dampak negatif bila pendidikan multikultural tidak dipahami dan tidak diimplementasikan oleh bangsa Indonesia yaitu dapat berupa bahaya benturan peradaban yang menyebabkan kekacauan, konflik, dan perpecahan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk diimplementasikan oleh bangsa Indonesia, karena tujuan pendidikan multikultural adalah mendorong setiap peserta didik menjadi sadar akan kebudayaannya, memiliki pemahaman yang holistik, dan mampu mengapresiasikan kebudayaan lain, berpartisipasi di dalam satu kebudayaan atau lebih, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Demikian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.